Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 dari kelas manajemen keuangan syariah 3D. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas dari Bapak Muhammad Ali Tamrin MSy selaku dosen mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Muhammad Rizky Farikin, Nilna Amril Isnaini, Octavia Andriani Wijaya, dan saya sendiri Muhammad Iqbal Eka Pandagi. Tema yang akan kami presentasikan berjudul Asuransi Syariah. Selamat menyaksikan. A. Definisi asuransi syariah. Asuransi syariah adalah asuransi berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong-menolong atau ta'awuni dan saling melindungi atau takafuli di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana atau dana tabarruk yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu. Berikut beberapa definisi dalam asuransi syariah, yaitu akad. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah. 1. Akad tabarruk, yaitu akad hibah dalam bentuk pembelian dana dari suatu peserta kepada dana tabarruk dengan tujuan untuk tolong-menolong di antara para peserta yang tidak bersifat komersial. 2. Akad wakalah bil ujrah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk pengelolaan dana tabarruk atau dana investasi peserta sesuai kuasa yang diberikan dengan imbalan berupa ujrah atau fee. 3. Akad mudharabah, yaitu akad yang memberikan bagi hasil atas investasi dana tabarruk. 4. Kontribusi, yaitu sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang sebagian akan dialokasikan sebagai iuran tabarruk dan lainnya sebagai ujrah atau fee free untuk perusahaan. 5. Iuran dana tabarruk, yaitu sebagian kontribusi yang dibayarkan peserta kemudian dimasukkan ke dalam kumpulan dana tabarruk yang disepakati. 6. Dana tabarruk, yaitu kumpulan dana yang berasal dari kontribusi peserta yang mekanismenya sesuai dengan akad tabarruknya yang disepakati. B. Konsep dasar asuransi syariah. A. Asuransi syariah mengutamakan konsep adanya tolong-menolong dan tanggung jawab secara bersama. B. Akad asuransi syariah yaitu berbeda dengan kesepakatan atau kontrak jual beli. Akad asuransi syariah adalah kesepakatan antara pihak yang mengajukan permohonan asuransi dengan pihak dari perusahaan asuransi untuk bersama-sama menjamin dan menolong dari masalah kesusahan. Kesepakatan dilakukan untuk mengumpulkan dana secara bersama. C. Sesuai dengan ketentuan asuransi syariah yang bertujuan untuk saling tolong-menolong sesama anggota. Jadi, apabila ada satu anggota menderita kerugian karena hal apapun, maka anggota tersebut menerima dana yang jumlahnya atas kesepakatan bersama. D. Dalam sebuah perjanjian atau akad, para peserta, yaitu pihak tertanggung dan pihak penanggung. E. Setiap peserta asuransi juga diwajibkan menyetorkan atau menyisihkan dana sumbangan dana tabarruk yang disesuaikan dengan biaya resiko. F. Semua peserta berhak mendapatkan dana surplus atau keuntungan yang diambil setelah pembayaran klaim asuransi, cadangan teknis, dan juga ada biaya di dalamnya. G. Perusahaan asuransi yang bertindak sebagai pengelola juga ikut bertanggung jawab untuk meminjamkan modal jika terjadi kerugian atau defisit untuk menutupi kekurangan atas kerugian tersebut. C. Prinsip dasar asuransi syariah. Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta'awanu ala birri wa al taqwa, atau tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan al-ta'min atau rasa aman. Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi takaful adalah akad takaful atau saling menanggung.
bukan akad tabaduli atau saling menukar yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang tanggungan. Para pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syariah atau asuransi takaful ditegakkan atas 3 prinsip utama. 1. Saling bertanggung jawab. 2. Saling bekerja sama atau saling membantu. 3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain. D. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Perbedaan paling utama antara asuransi syariah dan asuransi konvensional atau non-syariah adalah dari konsep pengelolaannya. Proteksi syariah memiliki konsep pengelolaan sharing risk, sedangkan asuransi konvensional non-syariah transfer risk. Konsep pengelolaan asuransi konvensional berupa transfer risk adalah perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko ekonomis atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungan ke perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko. Atau dengan kata lain, peserta dengan membeli atau bergabung sebagai peserta asuransi konvensional akan ditanggung risiko ekonomisnya oleh perusahaan asuransi. Sedangkan sharing risk yang merupakan pengelolaan asuransi syariah adalah konsep di mana para peserta memiliki tujuan yang sama, yakni tolong-menolong, yakni melalui investasi aset atau tabarruk yang memberikan pada pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu. Menggunakan akad yang sesuai dengan syariah, diwakilkan pengelolaannya ke perusahaan asuransi syariah dengan imbalan puja. Jenis-jenis asuransi syariah. Yang pertama, takaful individu, yaitu produk yang memberikan perlindungan dan perencanaan yang bersifat pribadi. Jenis ini pun dibagi menjadi beberapa pilihan, yaitu 1. Takaful dana investasi, 2. Takaful dana haji, 3. Takaful dana siswa, dan takaful dana jabatan. Yang kedua, takaful kelompok, yaitu produk yang memberikan perlindungan dan perencanaan yang bersifat kelompok dalam perusahaan. Jenis ini dibagi menjadi beberapa pilihan, yaitu 1. Takaful al-khairat dan tabungan haji, 2. Takaful kecelakaan siswa, 3. Takaful wisata dan perjalanan, 4. Takaful kecelakaan grup, dan takaful pembiayaan. Yang terakhir, takaful umum, yaitu asuransi berbasis syariah yang memberikan perlindungan dan perencanaan yang bersifat umum. Jenis ini dibagi menjadi beberapa, yaitu 1. Takaful kebakaran, 2. Takaful kendaraan bermotor, 3. Takaful kekayasa, 4. Takaful pengangkutan, dan takaful rangka kapal. Kendala pengembangan asuransi syariah. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh industri asuransi syariah bersumber pada 2 hal utama, yaitu permodalan dan sumber daya manusia. Tantangan-tantangan lain seperti masalah ketidaktahuan masyarakat terhadap produk asuransi syariah, image, dan lain sebagainya merupakan akibat dari 2 masalah utama tersebut. 1. Minimnya modal. Beberapa hal yang menjadi penyebab relatif rendahnya penetrasi pasar asuransi syariah dalam 10 tahun terakhir adalah rendahnya dana yang membackup perusahaan asuransi syariah, promosi dan edukasi pasar yang relatif belum dilakukan secara efektif, atau terkait dengan lemahnya dana. Belum timbulnya industri penunjang asuransi syariah seperti broker-broker asuransi syariah, agen, adjuster, dan lain sebagainya. Produk dan layanan belum diunggulkan di atas produk konvensional. Posisi pasar yang masih ragu antara penerapan konsep syariah yang menyeluruh dengan kenyataan bisnis di lapangan yang terkadang sangat jauh dari prinsip syariah. Dukungan kapasitas reasuransi yang masih terbatas terkait juga dengan dana dan belum adanya inovasi produk dan layanan yang benar-benar digali dari konsep dasar syariah. 2. Kurangnya SDM yang profesional. Berdasarkan data Islamic Insurance Society atau IIS, per Maret lalu sekitar 80% dari seluruh cabang atau divisi asuransi syariah belum memiliki ajun ahli syariah. IIS mengestimasi asuransi syariah Indonesia per Maret lalu memiliki sekitar 200 cabang dan hanya didukung 30 ajun ahli syariah. Jumlah yang cukup sedikit bila dibandingkan kondisi SDM di asuransi konvensional. Per Maret lalu, sebagian besar cabang asuransi konvensional telah memiliki sedikitnya seorang ajun ahli asuransi syariah. Jumlah tersebut sesuai dengan ketentuan Departemen Keuangan. 3. Ketidaktahuan masyarakat terhadap produk asuransi syariah. Ketidaktahuan mengenai produk asuransi syariah atau takaful dan mekanisme kerja merupakan kendala terbesar pertumbuhan asuransi jiwa ini. Akibatnya, masyarakat tidak tertarik menggunakan asuransi syariah dan lebih memilih jasa asuransi konvensional.
4. Dukungan pemerintah belum memadai. Meski sudah menunjukkan eksistensinya, masih banyak kendala yang dihadapi oleh pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Soal pemahaman masyarakat hanya salah satunya. Kendala lainnya yang cukup berpengaruh adalah dukungan penuh dari para pengambil kebijakan di negeri ini, terutama menteri-menteri dan lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan ekonomi. 5. Image. Salah satu tantangan besar bisnis asuransi syariah di Indonesia dan negara lainnya menurut Zain adalah meyakinkan masyarakat akan keuntungan menggunakan asuransi syariah. Perlu sekali mensosialisasi asuransi syariah bukan saja berasal dari agama tetapi memperlihatkan keuntungan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa para pelaku ekonomi syariah masih menghadapi tantangan berat untuk menanamkan prinsip syariah sehingga mengakar kuat dalam perekonomian nasional dan umat Islamnya itu sendiri. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.